Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this opportunity, I would like to introduce you myself. My name is Muhammad Wildan Jawad, and I am come from Bandung. I am a student of Islamic Institute Al-Falah Cicalengka. Baik, pada saat ini saya akan membahas mengenai kalimat simple past tense dan juga kalimat past perfect tense dan beberapa perbedaan di antara dua kalimat tersebut. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai kalimat simple past tense. Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, adapun past perfect tense di sini adalah suatu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah selesai pada masa lalu. Jadi, perbedaan di antara kedua tenses tersebut yaitu simple past tense digunakan untuk menjelaskan terjadinya peristiwa di masa lalu. Waktu sebagai faktor terpenting. Adapun past perfect tense digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang telah diselesaikan di masa lalu. Faktor waktu bukanlah yang terpenting, akan tetapi telah terjadi dan telah terselesaikan di masa lalu itu merupakan faktor terpenting dalam tenses ini. Selanjutnya, pembahasan mengenai rumusan-rumusan. Ada beberapa rumusan mengenai penjelasan kalimat simple past tense dan past perfect tense. Yang pertama, yaitu daripada kalimat simple past tense. Berikut ini ada beberapa rumusan daripada kalimat simple past tense yang bisa digunakan. Yaitu, yang pertama, untuk kalimat positif, rumusnya subject plus verb to plus object. Kemudian untuk kalimat negatif, yaitu rumusnya subject plus did not atau to be not plus verb one. Kemudian untuk kalimat interrogatif, rumusnya yaitu did atau was atau were plus subject plus verb one. Dalam kalimat simple past tense positif, kata kerja atau verb yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua atau verb kedua. Nah, terdapat dua jenis kata kerja atau verb, yakni irregular verb yang pertama dan irregular verb. Oke, yang pertama untuk regular verb. Nah, ditambahkan ed atau di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Contoh, stayed artinya tinggal. Contoh selanjutnya, played artinya bermain. Kemudian untuk irregular verb, termasuk di dalamnya to be. Bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda dan ada beberapa yang sama. Contohnya, wrote artinya menulis. Adapun yang sama, contohnya put artinya meletakkan. Oke, lanjut. Untuk rumusan daripada kalimat past perfect tense. Berikut ini ada beberapa rumusan untuk kalimat past perfect tense yang dapat digunakan, yaitu untuk kalimat positif. Rumusnya subject plus head plus verb 3 plus object. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus had not plus verb 3 plus object. Kemudian untuk kalimat interrogatif, rumusnya yaitu had plus subject plus verb 3 plus object. Dalam kalimat past perfect tense ini, kata kerja atau verb yang digunakan merupakan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Nah, terdapat pula dua jenis kata kerja, yaitu yakni regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb,
ditambahkan huruf id atau in atau d atau t atau n atau ni di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Contoh, kill, killed artinya membunuh. Kemudian contoh yang lainnya yaitu eat, eaten artinya memakan. Nah, untuk irregular verb termasuk di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda dan juga ada beberapa yang sama. Contohnya seperti drink, drunk artinya minum, dan yang sama yaitu read, read artinya membaca. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi daripada kalimat simple past tense dan kalimat past perfect tense dan perbedaan di antara kedua tenses tersebut. Oke, yang pertama, kalimat simple past tense. Fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membicarakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan tidak ada kaitannya dengan peristiwa saat ini. Yang kedua, membicarakan peristiwa yang telah dialami oleh seseorang. Yang ketiga, membicarakan cerita lampau. Yang keempat, membicarakan kebiasaan pada masa lalu. Dan yang kelima, membicarakan fakta pada masa lalu. Adapun untuk kalimat past perfect tense, fungsi daripada kalimat tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan momen yang telah selesai. Yang kedua, menunjukkan intensitas sebuah kejadian. Yang ketiga, digunakan untuk reported speech atau indirect speech. Dan yang keempat, membuat harapan. Nah, kemudian apa sih perbedaan di antara kedua kalimat tersebut? Nah, perbedaannya yaitu yang pertama, simple past tense menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Adapun past perfect tense menjelaskan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, untuk yang kedua yaitu past perfect tense harus selalu berpasangan dengan simple past tense. Akan tetapi, simple past tense tidak selalu harus didampingi oleh past perfect tense. Dan yang ketiga yaitu simple past tense terjadi setelah past perfect tense. Oke, nice. Selanjutnya pembahasan mengenai contoh-contoh penggunaan kalimat daripada kalimat simple past tense dan kalimat past perfect tense. Yang pertama yaitu kalimat simple past tense. Kalimat simple past tense ada 3 contoh yang akan saya sebutkan. Yaitu untuk contoh pertama, kalimat simple past tense positif. Contohnya, Dadang ate porridge in this morning. Kemudian, contoh yang kedua daripada kalimat simple past tense yang negatif, yaitu sebagai berikut. Junaid did not run last morning. Oke. Dan contoh kalimat past simple past tense ya interrogatif sebagai berikut. Was Asep play football last week? Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh daripada kalimat past perfect tense. Di sini saya juga akan menjelaskan atau akan menyebutkan 3 contoh. Yang pertama, contoh kalimat past perfect tense positif, yaitu Rayhan had read the book 3 times before he read my review. Nah, kemudian contoh kalimat past perfect tense kalimat negatif, yaitu Abdul had not said that he had not listened carefully the instruction. Dan untuk contoh kalimat past perfect tense interrogatif, contohnya sebagai berikut. Had Ahmad meet Naswa twice before they married? Okay everyone, thanks you for the attention. Dan saya mohon maaf atas
segala kekurangan, baik dalam kurangan materi yang saya sampaikan atau dari penyampaian saya sendiri. Untuk selebihnya, semoga apa yang saya sampaikan ini ada sedikit manfaatnya untuk kalian sebagai penonton. Sebelumnya saya berterima kasih juga kepada dosen pengampu materi kuliah Basic Grammar, yaitu Bapak Dr. Tajudin Zuhri MPD, yang telah membimbing saya dan teman-teman saya di kampus SDAI Al-Falah Cicalengka. Ya, mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.